Welcome to our channel. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Jumpa lagi di edisi Riak Sabda dari Seminari Tinggi Antonino Ventimiglia Pontianak. Kita saat ini sedang ada di Pekan Doa Sedunia. Dan bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini mengantar kita semua untuk memahami pentingnya mendengarkan sabda Tuhan demi membangun persekutuan gereja. Dalam bacaan pertama, Nabi Nehemia mengingatkan apa yang dilakukan oleh Imam Ezra untuk menjaga persatuan bangsa Israel setelah mereka kembali dari pengasingan di Babel. Semua orang mendengarkan sabda Allah, bersujud, menyembah dengan wajah mereka ke tanah. Teks ini mengantar kita untuk memahami Injil ketika Yesus menegaskan tugas perutusannya di sinagoga Galilea. Ia berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan-bacaan suci pada hari ini? Ada dua hal penting. Yang pertama, tentang Yesus yang nyata dalam sejarah hidup manusia. Yesus adalah public figure dalam masyarakat Yahudi. Ia bukan dongeng atau cerita fiksi. Dia nyata hidup dan mengajar di tempat-tempat doa mereka. Dan dia tentu dikagumi banyak orang. Yesus unik dalam ajaran dan tindakan. Toh, banyak orang berkomentar, dia mengajar dengan wibawa. Dia mengajar dengan penuh kuasa, beda dengan guru-guru kita. Dia tidak hanya sebagai putra Yosef dan Maria. Dia adalah putra Allah. Ada misi khusus dari Bapa yang dibawa oleh Yesus, yaitu menyampaikan kabar sukacita bagi orang miskin, kebebasan bagi para tahanan, penghiburan bagi yang menderita, dan menyembuhkan bagi yang sakit. Ia diurapi oleh Roh Allah sendiri, oleh Roh Kudus, dan menjadi sumber harapan bagi mereka yang percaya kepadanya. Yesus berdiri di tengah-tengah sejarah umat manusia, menghadirkan sukacita dan damai. Maka saudara-saudari terkasih, hidup pribadi dan bersama tidak dapat menemukan makna yang sesungguhnya di luar Yesus. Selama kita belum menemukan Yesus, kita jauh dari sumber kedamaian, kebebasan, dan penyembuhan yang hanya dapat diberikan oleh Allah dalam dan melalui Yesus. Poin kedua, penting kita renungkan adalah tentang runtuhnya kekristenan horizontal. Istilah ini penting kita lihat. Kata kekristenan horizontal menunjuk kepada jenis sikap pendewaan diri, pendewaan terhadap manusia horizontal yang ditutupi dengan kata Tuhan. Nah, ini banyak marak di negara kita. Orang memakai nama Tuhan, orang memakai jubah, gamis, dan lain sebagainya. Tetapi yang diwartakan bukan Tuhan, tapi diri mereka sendiri, memuliakan diri mereka sendiri. Nah, dalam konteks kita, hidup menggereja, misalnya pernyataan, ada orang tertentu mengatakan, terserah saya, karena agama adalah urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan, sehingga saya tidak perlu pergi ke gereja, atau saya tidak perlu dinasehati, saya tahu semua. Ini banyak yang seperti ini. Atau kita juga menemukan
pernyataan-pernyataan atau anjuran-anjuran tertentu. Misalnya, Anda dapat memuja Tuhan dimanapun dan kapanpun Anda mau. Dalam Injil kita lihat, Yesus sebenarnya punya alasan untuk tidak pergi ke sinagoga. Karena apa? Karena dia mengalami konflik serius dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang memang kebanyakan ada di sinagoga. Namun apa yang terjadi? Yesus tetap datang ke sinagoga. Dia memang tidak setuju dengan tindakan dan ajaran cara hidup munafik yang ditampilkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi tetap saja Yesus datang. Mengapa? Karena bagi Yesus inilah kesempatan bertemu dengan Bapa dalam konteks umat Allah, bergabung dengan umat Allah, mendengarkan sabda, dan menyembah Dia dalam kebersamaan. Kekristenan bukan soal hal horizontal, tapi juga hal vertikal, hubungan kita ke atas dengan Allah. Saudara-saudari, mendengarkan sabda Allah dalam kebersamaan, dalam perayaan Ekaristi Kudus itu lebih istimewa daripada mendengarkan sabda Allah secara pribadi. Yesus menegaskan pentingnya persekutuan orang percaya, yaitu gereja. Walau tidak ada penolakan iman pribadi dan apa yang dilakukan seseorang dalam hubungan dengan Tuhan, tetapi ada juga kebenaran bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, pentingnya komunitas yang ia bandingkan dengan tubuh kita. Pertumbuhan rohani dan kesejahteraan kita sebagai anggota gereja tergantung pada persatuan dan pemahaman iman kita yang benar. Karena tangan tidak bisa dipisahkan dari lengan, atau dari mata, atau dari kaki, atau dari wajah kita. Kita tidak bisa hidup tanpa relasi dengan orang lain. Artinya, kita saling membutuhkan. Seperti tangan membutuhkan mata, membutuhkan kaki, telinga membutuhkan bagian organ-organ tubuh kita yang lain, agar tubuh selalu ada dalam keseimbangan. Maka saudara-saudari terkasih, dari 2 poin ini, mari kita merayakan kebersamaan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan dalam kebersamaan kita dengan sesama dan dengan Kristus Sang Guru kita, kita boleh mengalami sukacita, kedamaian, pembebasan, dan penyembuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.